Kalau sekarang Pak Hendra setuju bahwa penciptaan sudah selesai, berarti Hendra yang sudah sembuh nih sudah ada apa belum? Udah dong, Sudah ada, karena penciptaan itu udah sempurna, sudah selesai. Ya, udah selesai. ini modal paling penting, Pak. Karena kebanyakan orang melakukan manifestasi, mereka itu tidak punya kesadaran ke arah sini. Seolah-olah dirinya yang sudah mencapai mencapai itu belum ada, belum tercipta. Itu modal utama. Kalau itu sudah diyakinin bahwa oh penciptaan udah finish, sudah selesai, berarti tidak ada keraguan bahwa ada Hendra yang sudah sembuh. Dalam manifestasi itu kita itu bisa melakukan dari dua macam cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan kekurangan kita. Itu cara pertama. Kebanyakan orang itu berada di sini, jadi dia itu landasan manifestasinya adalah kekurangan. Hmm, Ya, bukan berarti cara pertama ini tidak bisa berhasil, bisa berhasil, bisa. Pernah belajar ini nggak Pak? Pernah dengar nggak? Ada satu jurus yang namanya The Power of Kepepet. Ya, ya betul betul. ya itu, Mm, mm, ya itu adalah jurus yang menurut saya sangat powerful ketika saya kuliah dulu. mm, mm, Dulu waktu kuliah, namanya SKS, Sistem Kebut Semalam, Pak. mm, 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 Ya mm. kan? SKS, Yang namanya skripsi itu kan 6 bulan, satu betul. semester. Nggak ada Pak teman saya ngerjain skripsi 1 bulan, apa 6 bulan, 1 semester. Nggak ada. Saya dulu Sama. juga sama. Jadi waktu skripsi 6 bulan ya pacarannya 5 bulan, Pak. Pacarannya PMP kan nggak usah kuliah. Tapi begitu waktu sudah mulai mepet nih, tinggal sebulan lagi mau maju sidang skripsi, barulah mulai pusing, Pak. Tapi apakah berhasil? Berhasil. Mm, mm, Semua mahasiswa melakukan itu. Ya, tetapi kan fondasi manifestasinya adalah kekurangan. mm, Ya. Atau cara yang kedua, jalur yang kedua yang mau kita tawarkan nanti di kelas kita itu mm, mm, adalah jalur abundance. Fondasinya adalah fondasi keberlimpahan. Artinya, kita berlimpah dulu, lalu kemudian mengizinkan semesta untuk mengaturkan itu semua agar bisa terjadi dalam hidup kita. Jadi konsep yang kedua ini agak unik. Konsep yang kedua ini perlu modal apa ya? Pengetahuan karena jalur ini jalur yang tidak biasa dilewatin. Jalur ini lebih susah untuk dilakukan karena kita berurusan dengan pikiran. Ya, pikiran kita selalu bilang, mana buktinya? Nggak ada. Kamu lagi kekurangan uang sekarang. Bagaimana kita berlimpah? Kamu sedang sakit. Bagaimana kamu bilang sehat? Nah, itu challenge terbesarnya. Nah, soal cara nanti kita bisa bahas teknisnya bagaimana. Tetapi sekarang kita lihat, kalau kita pakai jalur yang kedua, rewardnya, hadiahnya, kalau kita bisa melakukan jalur yang kedua, hadiahnya itu kita seperti seperti memanfaatkan hukum alam, berselancar dengan hukum alam untuk kepentingan manifestasi kita. Itu poin terbesarnya. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika, kalau kita belajar tentang vibrasi itu ada eh, apa namanya? Ada garpu tala. Ya, ya. kalau kita geserkan dengan garpu tala yang sejenis, maka garpu tala ini pasti akan bergetar. Jadi kalau misalkan ini 120 Hz, ini 120 Hz. Kalau kita pukul yang hitam 120 Hz, ini yang hitam bergetar. Maka kalau kita dekatkan dengan yang abu-abu, kalau frekuensinya sama, dia pasti akan bergetar secara otomatis. Nah, kalimat otomatis itu yang mau kita pakai. Ini otomatis, terlepas kita mau percaya kayak mau nggak percaya. Yang biru, yang abu-abu ini, yang ini pasti akan bergetar. Kalau yang hitam bergetar, asalkan frekuensinya sama. Ya, itu frekuensinya sama. Perhatikan kalimatnya, frekuensinya sama.
Jadi kalau frekuensinya tidak sama, ya kita membuat samanya setengah mati. Ya. Nah, coba perhatikan, apa yang kita inginkan, yang kita ingin manifestasikan itu punya frekuensi. Jadi Irwan yang belum, saya kepingin ini, saya kepingin punya punya mouse ini. Ya, sekarang mouse ini belum ada. Nah, antara Irwan yang belum punya mouse ini dengan Irwan yang sudah punya mouse ini, ada perbedaan, perbedaan frekuensi. Frekuensinya berbeda. Nah, kalau frekuensinya sekarang tidak sama, maka sulit sekali bagi saya untuk terkoneksi dengan Irwan yang sudah mempunyai mouse ini. Bisa dipahami nggak? Ya, paham, paham, Ko, paham, Ko. Ya. Nah, kalau saya mempertahankan diri saya yang nggak punya mouse, ini yang nggak punya mouse, dengan diri saya yang sudah punya mouse, saya mempertahankan yang di sini terus. Wah, semakin sulit untuk bisa mencapai itu. Ya, karena itulah rute yang nomor dua itu menawarkan cara kita itu untuk terkoneksi dengan yang sudah mencapai. Kalau Irwan yang sudah punya mouse di sini, apakah dia masih kepingin mouse? Nggak mungkin. Enggak. Nggak mungkin. Itu yang dimaksud dengan kalau ke dokter, kalau bisa kamu udah sembuh dulu sebelum ke dokter. Iya, iya, oke. Nah, Itu. eh aku terus terang sekarang lagi bener-bener nggak enak badan ya. Artinya memang ada potensi besok harus istirahat begitu. Nah, itu gimana tuh nerapinnya? Artinya tuh misalnya aku ingin manifestasi kesembuhan gitu ya. Kalau aku mencermati dari obrolan kita tadi kan manifestasi itu sebenarnya bisa juga bisa disebut sebagai teknik untuk ngehack biologi tubuh atau otak manusia gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya nih, ini kayaknya besok bakal tumbang nih, bakal istirahat nih. Ada tanda-tandanya ini. Ini supaya nggak kejadian, kita pakai ilmunya Ko Irwan ini. Itu tuh gimana caranya, Ko? Hmm, berarti sekarang kalau kita lihat ada Pak Hendra yang sekarang sedang mau sakit, Nah, oke. ya. Mm-mm. Ada Pak Hendra yang sudah sembuh Mm-mm. atau Pak Hendra yang sehat. Oke, ada dua kan? Ada dua Yes. who nih. Eh, di dalam di dalam belajar spiritual, belajar agama, diceritakan bahwa penciptaan itu semua sudah final, Pak. Pak Hendra setuju nggak? Setuju. Ya. Berarti Setuju. penciptaan ini sudah selesai. Nggak ada lagi yang diciptakan, Pak. Sudah selesai, sudah finish. Artinya, kalau sekarang Pak Hendra setuju bahwa penciptaan sudah selesai, berarti Hendra yang sudah sembuh nih sudah ada apa belum? Udah dong, Sudah ada. karena penciptaan itu udah sempurna, Sudah selesai. Ya. udah selesai. Ini modal paling penting, Pak. Karena kebanyakan orang melakukan manifestasi, mereka itu tidak tidak punya kesadaran ke arah sini. Seolah-olah dirinya yang sudah mencapai mencapai itu belum ada, belum tercipta. Itu modal utama. Kalau itu sudah diyakinin bahwa oh penciptaan sudah finish, sudah selesai, berarti tidak ada keraguan bahwa ada Hendra yang sudah sembuh. Itu dulu. Itu sudah Hmm. eksis, sudah ada. Ya. Lalu kemudian kalau itu sudah kita lakukan, maka sekarang kita itu mau terkoneksi dengan Pak Hendra harus terkoneksi dengan Hendra yang sudah sembuh. Nah, supaya Hendra bisa terkoneksi dengan Hendra yang sudah sembuh, maka Hendra yang sekarang harus keluar dari matriksnya dia yang mengatakan bahwa dia itu sakit. Hmm. Setuju nggak? Hmm. Ya, Oke. selama Hendra sekarang masih terus berada di dalam matriks, melekat terlalu berlebihan pada matriks itu, sulit untuk terkoneksi, sulit. Terlalu berlebihan melekat di dalam matriks Yes. yang merasa bahwa akan sakit itu tadi gitu Ya, ya. yes, betul. Oke, oke. Nah, jadi sekarang pemikirannya adalah saya harus keluar dari matriks ini. Sementara, bukan selamanya, sementara. Sementara. Jadi saya harus meniatkan waktu untuk Hmm.
Hmm. keluar, harus meniatkan. Karena kalau tidak diniatkan nggak bisa otomatis keluar, nggak bisa. Ya, ya. Kalau kita main sistemnya otomatis, pasti kita akan keseret matriks. Otomatis Hmm. pasti akan ke Mm-mm. matriks. Nah, supaya keluar matriks nggak bisa otomatis, harus diniatkan. Oh, sekarang jam 9.44. Oke, saya prepare dulu. Nanti jam 10, saya akan siapkan waktu. Saya akan niatkan. Saya akan komunikasikan ke seluruh tubuh dan pikiran saya bahwa jam 10 malam nanti, 15 menit lagi dari sekarang, jam 10 saya akan meniatkan diri untuk terkoneksi dengan Hendra yang sudah sembuh. Seutuhnya. Terkoneksi seutuhnya. Saya meniatkan diri untuk keluar dari matriks ini. Sementara. Dari jam 10 sampai jam 10.15. Disampaikan, oke, saya mau melakukan meditasi, whatever, mau berdoa, mau semedi, whatever, segala macam. Dinyatakan bahwa ini jam 10 sampai jam 10.15, saya akan keluar. Dalam proses selama 15 menit itu eh bisa dianggap sama atau berbeda dengan proses pura-pura gitu. Contoh, ketika seseorang akan tidur, dia kan harus berpura-pura tidur dulu gitu, harus pejamkan mata, terus kemudian tubuhnya rileks. Itu beda ya. Enggak, Pak. Kita tidur tidak berpura-pura tidur, Pak. Hmm, Tapi kita tidur itu untuk mempersiapkan diri kita untuk tidur, bukan berpura-pura tidur. oke. Jadi tidur itu tidak berpura-pura, enggak. Mempersiapkan diri untuk tidur. Yes. Oke. Itu Jadi artinya kita sama dengan tadi yang ya, mengakses 15 menit itu ya. ya. Jadi gini konsepnya, bukan fake it to make it ya, bukan. Hmm, Kalau fake it to make it, kita masih berada di dalam matriks, Pak. oke. Kita masih pura-pura itu berarti masih dalam matriks. Itu fake it to Mm-mm, make it. mm-mm, Kita nggak keluar dari matriks. Tapi kalau kita keluar dari matriks itu berarti saya menjadi satu. Karena gini, Hendra yang sakit dengan Hendra yang sudah sembuh itu sebenarnya satu, Pak. hmm, Bukan bukan orang lain. Jadi itu ada dirinya Hendra sendiri. Jadi itu adalah saya yang seutuhnya. Jadi sekarang jadi gini, Hendra mau meniatkan diri eh, jam 10 nanti benar-benar ingin menyatu dengan Hendra yang sudah sembuh. Nomor satu, Hendra yang sudah sembuh sudah pasti ada. Nomor dua, Hendra yang sudah sembuh adalah bagian dari dalam dirinya Hendra sendiri. Nggak mungkin bilang, Pak, saya nggak kenal dengan Hendra yang itu. Nggak mungkin. Karena itu bagian dari dalam dirimu sendiri. Bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ketika kita sudah meniatkan diri keluar dari dunia matriks, materi sekarang, artinya kita keluar dari dunia materi, kita tidak bersifat sebagai materi, kita bersifat sebagai energi, di mana semua itu adalah satu. Di dalam energi itu semua satu, nggak ada keterpisahan. iya kok. Dan kita menjadi masternya, bukan menjadi victim. Jangan bilang, Hmm, bisa nggak ya saya ya? Nggak. Karena itu dari awal, jam 10 sudah kita yang mengikrarkan. Pak Hendra yang ngomong. Pak Hendra sebagai seorang leader. Leader dari pikiran, leader dari tubuh, leader dari soul. hmm, Sebagai leader diucapkan. Tubuhku, pikiranku, jiwaku, jam 10 nanti, saya mengikrarkan diri, meniatkan diri untuk terkoneksi ini dengan diri saya yang sudah sembuh. itu Selama 15 menit. Jadi bosnya sebagai gitu ya, master, ya, sebagai sebagai bos. bos. Yes, bukan sebagai victim. Kalau sebagai victim bilang, bisa nggak ya? Kira-kira nanti ketemu nggak? Nah, itu Hmm, berarti ada ketidakpastian, uncertainty. Seorang oke. leader ada kepastian, tidak pernah bertanya. Saya tahu konsepnya, saya tahu ilmunya, karena itu saya mau ketemu. Saya meniatkan diri untuk ketemu dengan Hendra yang sudah sembuh. Nah, jadi ketika 15 menit Hendra berada dalam waktu yang ritual yang sangat sakral itu, Mm-mm, dia itu menyatu seutuhnya dengan Hendra yang sudah sembuh. Menyatu seutuhnya. Dan ketika Hendra menyatu seutuhnya, tubuh merespon. Karena pikiran dan tubuh ini tidak mengerti mana itu realitas, mana itu bukan realitas. mm-mm, Dia akan menyatu seutuhnya. Oh gini tuh rasanya sembuh. Oh gini kah rasanya. Dirasakan seutuhnya seolah-olah Hendra yang sekarang, itu kalau konsep orang kesurupan, Pak. Nyurupin orang yang masukin masukin Hendra yang sembuh. mm. Coba dirasakan. Oh, gini tuh rasanya sembuh. Dimainkan semuanya, Pak. Oke, Bukan fake it to make it. Karena ya. ini bukan berpura-pura. Ini ada bagian dari dalam diri saya.
yang Oke, tidak terpisahkan. sedikit kok. Nah, eh silakan. ini bukan apa tuh namanya, bukan berpura-pura. Tapi kalau misalnya dengan bahasa yang sangat sederhana, bahasa orang kampung gitu misalnya, ketika orang udah bener-bener sampai di hakul yakin gitu, ada kesamaan Hmm, nggak hmm, dengan hmm, teknik hmm. ini? Kira-kira ada kesamaan nggak gitu? Yes. Certainty, Pak, itu namanya. Hakul yakin itu berarti certainty, kepastian. Ada satu keyakinan yang nggak perlu dijelaskan pakai logika. Memang logika hanya mampu menjelaskan di bidang dunia matriks. Dunia matriks kita perlu logika, karena dunia materi. Sedangkan dunia non-matter, non-materi, kita memang menaruh logikanya. Nggak ada yang perlu saya jelaskan. Hmm. Nanti yang diukur adalah before after. Sebelum Pak Hendra melakukan ini, rasanya sakit. Tapi setelah Pak Hendra melakukan ini, wow, ada rasa fulfillment. Mm-mm. Ada rasa kelegaan bahwa, wow, akhirnya sakit saya sembuh. Oh iya, iya. Seperti dapat energi baru. Dan ketika 15 menit Pak Hendra berada di dalam zona itu, tubuhnya merespon, Pak. Dia tidak lagi memproduksi apa eh, hormon-hormon yang tidak sesuai dengan vibrasinya. Karena sekarang Pak Hendra memainkan sebuah vibrasi, saya sembuh. Dan tubuhnya bilang, bos bilang kita mainkan sembuh. Dan sembuh ini bukan begini komposisinya. Maka sembuh, kita mainkan komposisinya sembuh. Maka Sesuai tubuh akan menyesuaikan. sesuai alur yang diminta sama sang sutradaranya gitu ya kok ya. Yes, Heeh. betul.